Beberapa bagian Alkitab Perjanjian Lama pernah menulis beberapa pria yang memiliki lebih dari satu pasangan. Namun salah seorang pria berikut ini memilih bertahan hanya dengan satu wanita saja dalam hidupnya. Lalu seperti apa hubungan yang dikehendaki Allah? Apa kunci hubungan atau pernikahan yang diberkati Tuhan? Berikut ini tim Fakta Alkitab akan menyajikan pasangan-pasangan ideal dalam Alkitab yang kisah mereka menarik untuk diteladani. Komitmen Ishak dan Ribka. Ishak adalah anak Abraham dari istrinya Sarah. Melalui keturunan Ishak, maka lahirlah bangsa Israel. Kisah percintaan Ishak dan Ribka ditulis dalam Kejadian 24. Ketika itu, Abraham memiliki hamba yang ditugaskan untuk mencarikan istri bagi Ishak. Hamba Abraham kemudian memilih Ribka untuk dijadikan istri bagi Ishak setelah ia terlebih dahulu bertanya kepada Allah melalui doanya. Kejadian 24 ayat 12-14. Ishak kemudian menjadikan Ribka satu-satunya istri dalam hidupnya. Melalui hubungan Ishak dan Ribka, maka dapat dilihat bahwa meskipun keduanya sama sekali belum pernah bertemu sebelumnya, namun mereka dapat saling mencintai di sepanjang hidup mereka. Pada zaman itu, cukup umum ditemui bahwa laki-laki memiliki lebih dari satu orang istri. Namun Ishak memilih untuk menghabiskan hidupnya hanya dengan Ribka. Hubungan mereka menunjukkan bahwa saat kita memutuskan untuk mencintai seseorang dan mengikatnya dengan janji suci, maka percayalah bahwa Allah akan menyertai dan memampukan kita untuk terus mencintai satu sama lain hingga maut memisahkan. Tidak melihat masa lalu, Boas dan Rut. Rut adalah menantu Naomi yang telah menjadi janda. Ia merupakan wanita asing yang ikut Naomi untuk tinggal di Israel. Rut begitu mengasihi Naomi dan menuruti nasihat mertuanya untuk mendekati seorang pria bernama Boas. Di penghujung kitab Rut menunjukkan bahwa kisah Rut dan Boas berakhir bahagia dengan menjadi sepasang suami istri. Meski berasal dari bangsa kafir, namun Rut memilih untuk mempercayai Allah yang benar, yakni Allah Israel yang dipercayai oleh Naomi mertuanya. Rut 1 ayat 16. Meskipun Rut bukan orang Yahudi, namun Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Rut. Demikian halnya dengan cara pandang Boas akan Rut. Boas menerima Rut apa adanya. Boas tidak menghakimi masa lalunya. Inilah jelas cinta yang tulus dan murni itu. Saat seseorang menjalin suatu hubungan, penting bagi seseorang untuk memahami dan menghormati pasangannya. Kesalehan Zakaria dan Elisabet. Zakaria berasal dari keturunan imam besar Harun, Lukas 1 ayat 5. Ia dan istrinya adalah keluarga imam. Sebagai seorang imam, menikahi wanita yang sama-sama berasal dari keturunan Harun adalah sebuah kehormatan. Sebab itu berarti ia akan sanggup mempertahankan kemurnian darah keturunannya. Tapi sayang sekali, justru itulah yang tidak dimiliki Zakaria dan Elisabet. Hingga usia senja, mereka belum juga dikaruniai anak. Namun Zakaria sebagai kepala keluarga selalu berdoa kepada Allah. Lukas 1 ayat 13. Hingga akhirnya Zakaria dan Elisabet dikaruniakan seorang putra yang kemudian diberikan nama Yohanes Pembaptis. Alkitab menuliskan bahwa pribadi Zakaria dan Elisabet adalah pasangan yang saleh. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lukas 1 ayat 6. Semasa hidupnya, Zakaria dan Elisabet tahu cara hidup berkenan kepada Allah. Sebagai imam, tentu menemukan tantangan tersendiri dalam menjalani panggilannya, sebab faktanya banyak imam Israel di Alkitab yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Kesetiaan, Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria adalah salah satu teladan dalam Alkitab mengenai bagaimana pasangan Kristen yang berkenan kepada Allah. Pembuktian cinta pasangan ini terlihat dalam kesetiaan keduanya saat diuji berbagai tantangan dan cobaan yang mereka hadapi demi terciptanya kehendak Tuhan yang mulia. Saat Maria mengandung bayi Yesus, Yusuf membatalkan niatnya untuk menceraikan Maria. Ketika itu, jika perempuan melakukan zina dengan laki-laki lain yang bukan pasangannya, maka pasangannya itu berhak untuk menceraikan dia secara terang-terangan dan perempuan akan dirajam sampai mati. Namun, Yusuf tidak melakukan hal itu karena ia takut akan Allah dan mencintai Maria.
Maria juga adalah seorang perempuan yang takut akan Allah dan bersedia menanggung resiko dari mengandung Yesus. Menghormati, melindungi, dan menikahi Maria adalah bukti cinta Yusuf. Yusuf dan Maria saling menopang dan setia bersama melewati masa-masa suka dan duka. Semuanya itu mereka lakukan agar tujuan mulia Allah tergenapi. Pasangan yang melayani Tuhan, Aquila dan Priscilla. Kisah mengenai pasangan Aquila dan Priscilla tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 dalam pertemuan keduanya dengan Rasul Paulus. Selanjutnya, Paulus kerap menyebut nama pasangan ini dalam beberapa suratnya. Roma 16 ayat 3, 1 Korintus 16 ayat 19, dan 2 Timotius 4 ayat 19. Aquila dan Priscilla bekerja sebagai pembuat kemah atau tukang kemah atau tenda. Keluarga ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal karena situasi politik. Kisah Para Rasul 18 ayat 1-3. Meskipun Aquila dan Priscilla sibuk bekerja, namun keduanya selalu dengan hangat menyambut para pelayan-pelayan Allah seperti Paulus dan Apolos. Kisah Para Rasul 18. Keluarga ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa dan terbuka untuk dimuridkan selama 1 tahun 6 bulan oleh Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 18 ayat 11. 1 Korintus 16 ayat 19 menuliskan bahwa Aquila dan Priscilla membuka pintu rumah mereka untuk dipakai menjadi tempat pertemuan dan dengan aktif mengejar segala kesempatan untuk memperluas kerajaan Allah. Melalui kisah Aquila dan Priscilla, maka dapat dilihat ketulusan hati mereka dalam melayani Tuhan. Allah tidak hanya ingin keluarga-keluarga diselamatkan, tapi juga mau melayaninya. Hanya pasangan yang sepadan saja yang dapat membangun sebuah keluarga dengan Kristus sebagai kepalanya. Nah, Jesiers, pasangan-pasangan ini tentunya memiliki kelemahan mereka masing-masing. Namun, ada satu persamaan yang mereka miliki, yakni masing-masing dari mereka takut dan taat kepada Allah. Sebuah pasangan selain dapat saling berbagi suka dan duka kehidupan, keduanya harus dapat saling mendoakan, melayani Allah, dan melayani sesama bersama-sama. Ini adalah sebuah gambaran yang ideal mengenai pasangan. Jesiers, kami sangat rindu berdoa untuk hubungan dan juga pernikahan Anda. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam deskripsi. Demikian Fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!